Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnania, NFP 2323961, Prodi D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, dengan dosen pengampu Bapak Hendri Didiharto, SKPNS MPD. Ya, pertama saya akan membahas tentang lidah. Lidah merupakan organisasi aksesoris dari sistem digestif yang dibentuk oleh otot, seletak, dan dilapisi oleh staf pipi, squamous epiphysis. Kumpulan otot terangat pada bagian lantai mulut yang membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan, memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut, mencegah rasa makanan memindahkan makanan pada saat dikunyah, membantu menelan makanan dan menghisap pembentukan suara. Fungsi lidah sebagai indera pengecap, sebagai alat pembicara atau komunikasi, mengatur letak makanan di saat kunyah, membantu menelan dan menghisap, membantu menelan makanan. Secara garis besar, lidah dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1 atau 3 bagian depan atau yang disebut dengan apex, 1 atau 2 bagian belakang atau yang disebut dengan dorsum. Bagian-bagian lidah. Lidah bagian depan sangat fleksibel, bekerja sama dengan gigi dalam mengucap huruf-huruf. Fungsi membantu untuk menggerakkan makanan ke segala arah saat sedang mengunyah. Pada lidah bagian depan terhadap saraf-saraf sensori yang mendeteksi rasa manis. Bagian pangkal lidah, dorsum, berfungsi untuk mengangkat dan mendorong makanan memasuki esophagus. Pada bagian pangkal lidah terdapat saraf-saraf seperti yang mendeteksi rasa. 3. Frenulum, bagian lidah yang membentuk selapu atau jaringan tipis yang menghubungkan lidah ke dasar mulut sekaligus berfungsi sebagai penyangga lidah. 4. Papila, lapisan pada permukaan lidah yang memiliki tonjolan-tonjolan. Papila ini mengandung saraf dan organ pengecap. Bagian-bagian lidah yang sensitif terhadap beberapa rasa antara 1. Manis di bagian ujung depan, 2. Asam di bagian samping depan, kanan dan kiri, 3. Asin di bagian samping belakang kanan dan kiri, serta 4. Pahit di bagian belakang sebagaimana dalam gambar di samping. Cara kerja lidah. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut dapat merangsang saraf-saraf yang ada pada lidah. Selanjutnya, saraf-saraf tersebut menyampaikan kepada otak sehingga kita dapat merasakan apa yang kita makan dan kita minum. Kelenjar air ludah. Kelenjar air ludah atau liur adalah kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang berfungsi memproduksi air liur. Kelenjar ini pada manusia ada pada bawah lidah. Produksi air ludah dapat terganggu apabila terjadinya dehidrasi, panas dalam, atau disebabkan oleh suatu penyakit. Kelenjar air ludah atau liur yang utama terbagi menjadi 4, yaitu 1. Kelenjar parotis, terdapat sepasang terletak di sebelah kiri dan kanan dan dekat di depan sedikit di bawah telinga. Merupakan kelenjar di luar terbesar, mempunyai saluran keluar pada papila parotia pada
vestibularis. Kedua, kelenjar submandibularis. Terletak di bawah kedua sisi tulang rahan dan berukuran kira-kira sebesar buah kenari, merupakan campuran kelenjar di luar rahang bawah, mempunyai saluran keluar pada cenderula suble. 3. Kelenjar sublingualis. Letaknya di bawah lidah di kanan dan kiri. Frenulum medio dan menunggakkan sekretnya ke dalam dasar mulut melalui beberapa muara kecil, merupakan campuran mukosa. 4. Kelenjar lium minor, letaknya di dalam lamina propria mukosa oral. Saliva atau ludah air liur. Saliva adalah cairan kental yang diproduksi oleh kelenjar ludah pada waktu mengunyah makanan bercampur dengan saliva atau air liur dalam mulut. Kandungan saliva mengandung 99,5% air dan 0,5% bermacam-macam diantaranya kalsium, zat kapur, fosfor, natrium, magnesium. Mengandung musim adalah bahan organik jika bercampur air membentuk larutan kental. Mengandung enzim tialit, memecah pati atau karbohidrat menjadi gula. Fungsi saliva: 1. Melumasi dan membersihkan rongga mulut. 2. Mempunyai aktivitas antibakteri. 3. Berperan pada mengecapkan dengan kelarutan bahan makanan, memulai pencernaan lewat kerja tialit dan amilase salvina, dan dilipase salvina membantu memproses menelan dengan cara melembabkan makanan. Lanjutan, enzim amilase bekerja pada pH 7-8. Enzim amilase berfungsi mengubah tepung atau polisakarida menjadi maltosa dan bersifat bakterisid. 3. Sekresi kelenjar disebabkan karena rangsangan komereseptor mulut dan gerak mengunyah rasa psikologi. Produksi air liur dalam 1 hari lebih kurang 1,5 liter. Menurut Moses 1991, ludah dapat melindungi jaringan di dalam rongga mulut dengan berbagai cara, yaitu pembersihan mekanis yang dapat menghasilkan mengurangi akumulasi plak, pelumuran LMG gigi kelinci yang akan mengurangi keausan oklusi yang disebabkan oleh daya pengunyahan, pengaruh buffer sehingga naik turunnya derajat keasaman pH dapat ditetapkan, dan diklarifikasi elemen gigi dapat dihambat. Agregasi bakteri yang dapat merintangi kolonisasi mikroorganisme, aktivasi antibakteri sehingga menghalangi pertumbuhan bakteri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.